Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, mari kita lanjutkan pembahasan novel tentang foto keluarga suamiku di ruang tamunya. Bagian 9, sudut pandang Ranisa. 6 tahun selama pernikahan kami, tak pernah sekalipun aku mendapati telunjuk Mas Arya ada di wajahku. Sungguh, aku begitu terkejut melihat sikapnya pada Naya. Apalagi ketika melihat ekspresi si bungsu yang ketakutan. Aku melihat sisi lain dari suamiku yang selama ini kukenal lembut. Kuhela napas panjang, lalu berbalik arah meninggalkan tempat ini. Tak mungkin kuhampiri mereka, lalu menambah kekisruhan. Ini rumah sakit. Entah kemana harus kubawa langkah. Sekadar mencari rasa tenang dalam hati. Ingin rasanya pulang ke rumah ibu. Tapi tak mungkin kubawa kehancuran hati ini ke sana. Hingga sebuah dering telepon membuyarkan lamunanku. Sebuah panggilan dari Tania. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Minggu depan ada acara di rumah Bu Denina. Ke rumah ya. Acara apa, Tan? Syukuran kelulusan spesialis kedokteran apa gitu. Aku lupa. Siapa memang? Mas Teguh, Mbak. Oh iya, nanti insya Allah Mbak ke sana. Oke, Mbak sayang. Kami terlibat obrolan kecil. Kemudian tak lama setelahnya, Tania memutus panggilan telepon. Sejenak terpikir. Apakah selama ini Naya tidak pernah diberitahu bila ada sebuah acara di keluarga Mas Arya? Aku tak pernah menerima kecurigaan apapun sama sekali selama ini. Bahkan pada momen penting seperti hari raya, Mas Arya selalu membawaku ke sana. Semua normal saja. Tak ada yang aneh. Mas Arya begitu rapih menyembunyikan semuanya. Begitu juga keluarganya. Aku mulai menyalakan mobil dan memutuskan untuk kembali ke rumah. Entah kenapa jalanan begitu padat hari ini. Sehingga aku menempuh waktu lebih lama untuk sampai. Tubuh ini rasanya semakin ringkih di tengah segala hal yang terjadi dan begitu menguras pikiran. Sesampainya di rumah, aku segera mendaratkan diri di sebuah sofa sambil memijat kening yang terasa begitu sakit. Tak lama setelahnya si Bibi yang membantu di rumah pun membawakan segelas air dingin. Makasih, Bi. Iya, Neng. Ia kembali berlalu pergi ke dapur. Setelah meminum seteguk, kusimpan gelas itu di meja. Kembali kuhela napas sekadar mengeluarkan segala perasaan sesak. Kuedarkan pandangan melihat ke setiap sudut rumah ini. Menghirup sisa bahagia yang pernah terjadi sebelum akhirnya benteng kokoh ini mulai porak-poranda. Tega sekali, Mas. Padahal kekuatan terbesar dalam segala kelemahanku ada padanya. Aku bersiap untuk menghadiri acara Bu Denina. Rasanya tak enak bila tak datang. Apalagi sudah lama sekali aku tak bertemu keluarga suamiku. Mas Arya berdiri di sisiku. Ia baru saja mandi. Rambutnya sedikit basah. Hari ini ia mengenakan kemeja merah marun yang kubelikan tahun lalu. Ia bilang suka memakai kemeja pembelianku. Membuat kulitnya tambah bening. Bau wangi tubuhnya masih saja membuatku bergetar. Sayang, Mas pakai kemeja ini saja ya. Ucapnya sambil membetulkan kerah baju. Aku hanya mengangguk tanpa berkata apapun. Bagus gak? Kalau gak cocok Mas ganti. Tidak perlu, ini sudah siang, nanti terlambat. Lagi pula kenapa tiba-tiba ikut? Bukannya kemarin bilangnya sibuk. Ini perjalanan lumayan jauh, rasanya gak tega biarin sayangku ini sendirian. Jawabnya tersenyum sambil merangkul pundakku. Sementara aku hanya meresponnya dengan datar. Aku hanya bertanya-tanya. Mengapa perlakuannya pada Naya berbeda? Ada apa di balik itu? Aku rasa Mas Arya tidak memiliki perangai yang keras. Sikap itu juga yang ditunjukkan pada ibu dan adiknya.
Ia membalikkan tubuhku ke arahnya. Kami berhadapan sekarang. Kemudian ia selipkan sedikit rambut yang menutupi mataku. Mas bukan suami yang sempurna. Bisa saja mengecewakanmu. Tapi rasa cinta yang Mas rasakan padamu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Terima kasih sudah membuat Mas merasa berharga sebagai laki-laki dan suami. Apa maksudmu, Mas? Siapa yang membuatmu terasa tak berharga? Aku tak membalas ucapannya sedikit pun. Kemudian ia membawaku ke dalam pelukan. Aku masih merasa hampa dan dingin. Setelah itu kami berangkat ke rumah Bude Nina. Membutuhkan waktu sekitar 3 jam untuk sampai di sana. Sepanjang perjalanan aku hanya diam. Melihat ke sisi jendela, memperhatikan setiap apapun yang aku jumpai di baliknya. Gedung-gedung pencakar langit, pohon-pohon yang seolah bergurir melewatiku. Rumah-rumah penduduk, jalanan yang padat, seolah sedang bercerita dengan posisinya masing-masing. Di balik semua yang berdiri kokoh itu pasti ada penunjang dan dukungan dari sana. 3 jam perjalanan ini beberapa kali Mas Arya mencoba untuk mengajak bicara. Aku hanya menanggapinya dengan dingin. Entah dia merasa atau tidak perubahan dalam diriku beberapa waktu terakhir ini. Hingga akhirnya kami tiba di rumah Bude Nina. Suasananya sudah ramai ternyata. Banyak mobil terparkir di halaman rumahnya yang luas. Kami berdua turun dari mobil. Mas Arya menggenggam tanganku erat. Ia memasang senyuman yang sangat bahagia. Kami mulai berjalan masuk ke rumah Bude Nina. Ayah, sebuah suara kecil terlihat memanggil. Kami berdua terhenti dan melihat ke arah sumber suara. Riang si bungsu berlarian ke arah Mas Arya. Aku segera melepaskan pegangan tangan suamiku ketika ku dapati juga Naya sedang mematung menatap kami. Wajahnya sedikit pucat. Hari ini aku benar-benar menjadi wanita paling jahat di dunia. Tatapannya nanar, masih menatap kami seolah tak percaya. Bersambung. Tunggu episode berikutnya ya. Terima kasih teman-teman.